Shalom. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Pada akhirnya kita orang-orang percaya seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Kondisi tersulit dalam hidup kita apapun yang terjadi. Kalaupun Tuhan tidak menolong kita, kita harus tetap berkata, kami tetap menyembah Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami hari-hari ini, biarlah kita semua jadi penyembah-penyembah Tuhan. Dengan kondisi ini, bagi saudara di rumah, sangat mudah untuk tidak sungguh-sungguh. Dan tidak mudah untuk tetap sungguh-sungguh. Tapi jikalau kita betul-betul ingin bertemu dengan Tuhan, itu yang menjadi berkat ibadah kita. Mari, saat ini datanglah sebagai penyembah Tuhan. Ingat, Dia kudus. Untuk kita benar-benar layak datang kepada Allah yang kudus saja, bukan perjuangan yang main-main. Itu sebabnya mari, sikap yang benar, takut akan Tuhan. Datanglah dengan hati yang merindukan, membutuhkan Tuhan. Mari, saya ajak kita semua bersatu lebih dahulu dalam doa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, Engkau Bapa yang kekal dan ajaib. Kau terlebih besar dari apapun Tuhan. Dari setiap kejadian, peristiwa, tantangan yang kami alami dalam hidup kami sepanjang umur kami, Tuhan, Engkau tetap baik. Kalaupun pada waktunya ada hal tersulit terjadi dalam hidup kami, dan kami merasa Tuhan tidak menolong, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, kami mau tetap berkata, menyatakan, kami tetap menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun di sekitar kami yang Tuhan izinkan terjadi, kami tetap katakan Tuhan Yesus baik. Oleh karena kebaikan Tuhan kami ada saat ini, datang dengan kerendahan hati. Kami mau datang menyembah-Mu Bapa. Layakkan kami semua. Jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing kami di sini. Semua kami satukan dalam satu roh. Urapi dengan satu roh. Biarlah kami dalam kekuatan kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati dari awal sampai pada akhirnya. Ibadah kami ini berkati semuanya. Urapi kami semuanya. Sampai pada pemberitaan firman, pakai hamba-Mu. Segala gangguan apapun yang membuat kami tidak konsentrasi di saat kami mengikuti ibadah di rumah masing-masing dimanapun, kami mau bersehati menolak dia segala pekerjaan iblis setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dalam lebih dalam lagi. Kau Allah yang kudus, Kau maha kudus. Layakkan kami semua Tuhan menjadi penyembah-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah, kami tabiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini, di rumah kita, dimanapun kita berada. Percaya ada hadirat Tuhan, ada kemenangan terjadi bagi kita. Datanglah, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan datang menyembah Tuhan. Ku menyembah. Ku menyembah. Angkat
suaramu, angkat hatimu. Dia kudus, datanglah masuk dalam kekudusannya. Haleluya. Tata kasih karunia Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Inilah keyakinan kami Tuhan. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Haleluya. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi kita akan datang menyembah Dia. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau maha besar, maha kudus. Ku rasa Kau maha kuasa Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Kau Tuhan. Hadirat-Mu membawa kemenangan. Hadirat-Mu membawa kekuatan. Hadirat-Mu membawa kelegaan, kelepasan, kedamaian di hidupku. Kau hadir, Kau maha
antara kami. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau maha ada Tuhan, Kau maha mengerti Tuhan, Kau yang paling peduli Tuhan di dalam hidup kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Kau Allah yang mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Apapun yang terjadi, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Apapun yang terjadi, Dia tetap yang paling mengerti. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
paling peduli dalam hidup kami. Kau Allah yang sempurna, sempurna kasih, sempurna kuasa-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan berkuasa Tuhan. Engkau berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Jika Engkau menutup pintu, tidak ada yang membuka. Jika Engkau yang membuka, tidak ada yang menutup. Jika Engkau yang memberkati kami, maka kami pasti diberkati Tuhan. Jika Engkau yang menyembuhkan kami, kami pasti disembuhkan. Jika Engkau yang memulihkan kami, kami pasti dipulihkan Tuhan. Jika Engkau yang menghibur kami, kami pasti dihiburkan. Jika Engkau berikan kelegaan, kedamaian kepada kami, maka itu benar-benar terjadi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku, segala perkaraku, ku serahkan padamu. Allah pembelaku, ya. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu. Oh, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala perkara, segala firman-Nya, jawaban segala perkara kita. Jadilah murid yang betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Hanya itu jalan satu-satunya, firman Tuhan. Segala kuat, hanya Dia yang mampu mengangkat kekhawatiran. Amin. Allah pemelihara, kami nyatakan Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Sekali lagi, ini keyakinan
Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan kalau sore malam hari ini kembali Engkau memberi kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh memuji, mengagungkan, menyembah Engkau Tuhan, dan bahkan diberi kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu dengan segala kebutuhan, segala apapun Tuhan. Tapi biar semua itu sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu mari Engkau akan tolong lebih dahulu supaya kami boleh benar di hadapan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa firman-Mu dalam urapan Roh-Mu, mendorong kami untuk kami boleh sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa di dalam surga, kalau masih ada kuasa-kuasa yang masih mau untuk mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu ataupun di dalam doa-doa kami, mari undang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka hati kami dan urapi semua, dan biarlah hadirat-Mu juga ada di tengah-tengah sidang-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan. Tentunya sidang Jumat dimanapun berada tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita di saat-saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mendengarkan situasi-situasi yang ada di akhir zaman ini, yaitu saat ada pandemi COVID-19 ini. Banyak ya kehidupan yang mengalami kesulitan, mengalami ketakutan, bahkan mungkin ada sampai stres, dan mengalami kekacauan. Yang ini terjadi bukan untuk kita saja sementara di negara kita, tapi terjadi di semua negara dan di dalam setiap bidang kehidupan. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, masih adakah harapan bagi orang beriman untuk melewati, bahkan untuk mengalami kemenangan-kemenangan seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Tapi mari, bagaimana caranya supaya kita sebagai orang beriman bisa mengandalkan Tuhan sehingga hidup ini masih penuh dengan harapan yang pasti, ya, harapan yang pasti dari firman Tuhan. Dan sekalipun di tengah-tengah ketidakpastian dari dunia ini, kita belum tahu kepastian apakah ini 1 bulan lagi, 1 tahun lagi masa pandemi ini lewat. Tidak ada kepastian. Untuk itu saudara dikasihi Tuhan, kita hanya dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, ya, hanya Tuhan. Di dalam Yeremia 17, di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, Yeremia 17 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini kita melihat diberkatilah siapa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan oleh Yeremia akan diberkati oleh Tuhan. Bicara tentang diberkati Tuhan. Arti berkat ini secara umum di dalam Alkitab adalah kebahagiaan, ada kesejahteraan, tetapi di dalam Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan itu adalah sumber berkat. Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Ya, jadi tadi Yeremia diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, jadi diberkati Tuhan. Ya, di sini kita melihat, ya, karena apa? Ya, Tuhan adalah sumber berkat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau bertobat, yang dilahirkan baru, adalah orang yang keberkatan, yang bahagia dan luar biasa. Karena apa? Menjadi anak-anak Allah. Ya, menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12, di sini kita melihat, ya, bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Ya. Bahkan bagi orang percaya pada Tuhan Yesus yang sudah bertobat lahir baru, ya, akan menjadi anak-anak Allah. Dan yang kedua, selain Tuhan sumber berkat, berkat Tuhan itu seringkali kita memikirkan atau mengekspresikan bahwa berkat Tuhan itu menurut ukuran dunia. Jadi kalau kita memikirkan berkat itu menurut ukuran dunia, berkat itu sama dengan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang kelihatan saja, seperti berkat kesehatan, semua lancar, ya, yang baik-baik, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kepintaran dan lain-lain, kedudukan, mendapatkan kecukupan dan lain-lain. Itu berkat Tuhan menurut ukuran dunia ini. Tetapi di dalam Tuhan, nah ini kita harus tahu, di dalam Tuhan berkat itu yang pertama bukan jasmani saja, tapi terutama perkara-perkara rohani yang tidak kelihatan, yaitu perkara rendah kelihatan, tapi perkara itu kekal. Apa? Yaitu keselamatan, damai sejahtera, dan kehidupan rohani ini bertumbuh seperti Kristus. Karakternya kita bertumbuh sampai satu saat
sama seperti Dia. Sehingga kita masuk dalam rencana Allah yang indah, rencana Allah yang mulia. Orang beriman yang cuma cari berkat di dunia, firman Tuhan katakan sebagai orang yang malang atau sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Ya, 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi berkat itu memang ya, dari Tuhan. Tuhan sumbernya berkat, tapi jangan berkat-berkat yang jasmani. Ya, tetapi terutama berkat yang rohani ini. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, bukanlah hanya hal-hal atau kondisi yang baik saja, tetapi juga pada saat menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, menghadapi hal yang tidak lancar, menghadapi kesulitan, bahkan gangguan atau penundaan atau pembatasan lain-lain. Saudara dikasih Tuhan, ya. Di sini kita akan melihat, ya. Jadi di dalam Tuhan semua itu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Ya. Saudara, kalau kita mau melihat dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat ke-28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini kita mau mengkoreksi diri dulu. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, segera kita membereskan. Kalau hati tidak menuduh, ya, tidak menyalahkan, maka kita bersyukur saja, mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, dalam menghadapi akibat dari pandemi, bagi orang percaya ini tidak ada yang kebetulan. Perhatikan, sekali lagi saya ulang, dalam menghadapi akibat pandemi, bagi orang yang percaya tidak ada yang kebetulan. Semua itu terjadi atas seizin Tuhan. Karena Dia yang punya kuasa, Dia yang menguasai segala situasi, segala kondisi. Memang kita merasakan tidak enak menghadapi situasi-situasi saat-saat seperti ini. Ya. Maupun ini bisa menjadi suatu berkat. Ya. Jadi keadaan ini justru bisa menjadi berkat. Menjadi suatu berkat yang tersembunyi, yang kita nggak tahu. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, saudara dikasih Tuhan, bukan kebetulan. Sekali lagi, semua adalah seizin Tuhan. Dia yang punya kuasa, Dia menguasai segala situasi di dalam setiap kondisi apapun. Memang kita rasanya menghadapi suasana ini nggak enak. Tapi mari sebagai orang yang beriman percaya, bahkan situasi ini bisa menjadi suatu berkat yang tersembunyi bagi kita orang beriman. Sebab inilah proses penampian, ujian iman, ujian kesetiaan, rasa syukur,
kesabaran dan lain-lain. Matius 3 ayat 12. Matius 3 ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini saat-saat ini, ya, jadikan saat-saat ya, di mana kita merasakan sedang diuji. Ini satu berkat yang tersembunyi, saudara dikasih. Menghadapi ini jangan malah sebaliknya. Justru iman menjadi suam-suam. Karakter yang jelek-jelek keluar semua. Tidak ada kesabaran. Ngomel bersungut-sungut. Mengeluh. Bahkan bertengkar dan lain-lain. Saudara dikasih Tuhan. Ini ya, kita harus ingat, ya, Tuhan itu sumber berkat. Berkat itu dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Tapi ada syarat atau ketentuan itu berlaku. Ya, kita harus bertanggung jawab. Kita harus rajin. Kita harus tekun. Kita juga harus ada antusias dalam bekerja dan pelayanan. Enggak boleh malas. Ya, orang yang malas dikatakan jangan makan, belajar sama semut. Jadi ini tetap saudara dikasih Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak percaya firman Tuhan, maka akan cenderung untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat. Tapi berkat itu hanya sebatas berkat yang ada dalam dunia. Namun bagi kita anak-anak Allah, orang beriman, berkat itu sudah tersedia. Haleluya. Berkat itu sudah tersedia. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi berkat Tuhan itu tidak terbatas, tidak tergantung kepada situasi, tidak tergantung kepada keadaan. Tetapi Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Dia adalah Yehova Jireh. Ya. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Itu yang terbaik. Ya. Bagaimana untuk bersyukur? Mulai dari percaya. Ya. Percaya kepada firman Tuhan. Itu jadi iman. Dengar-dengaran. Dan melakukan kehendak Tuhan. Berarti hidup dalam kebenaran. Ya, dan firman Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menyimpan dosa. Dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Ini saudara dikasih Tuhan. Jangan dibalik. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Mazmur 34 ayat 11. Mazmur 34 ayat 11.
singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini saudara perhatikan, yang mencari Tuhan ya tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Kita juga harus memperkatakan firman Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu bukan semata-mata oleh karena kemampuan kita, oleh karena kepandaian kita, tetapi terutama yaitu penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa berhasil, yang membuat kita bisa dicukupi, membuat kita bisa dilindungi, membuat kita bisa diberikan kemenangan. Jadi orang yang beriman, yang disertai Tuhan, itu satu hal yang luar biasa. Semua yang diperlukan itu sudah disediakan, diberikan oleh Tuhan, bahkan melebihi dari apa ya, daripada apa yang kita perlukan, melebihi dari apa yang kita doakan. Kita sudah berdoa ini, tapi melebihi dari doa yang kita panjatkan. Ya. Nah, saudara juga, ya, apakah kita mampu atau memiliki ya seperti 5 roti 2 ikan itu, saudara dikasih Tuhan, lebihnya begitu banyak gitu. Dan kita harus memikirkan, bayangkan perhitungan ini. Ya. Jadi berkat terbesar yang sudah Allah berikan itu adalah kehidupan baru dan pengampunan yang akan datang melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Iman dari mendengar firman Tuhan. Ya. Berkat materi yang kita nikmati dari hari ke hari itu bersifat sementara. Saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi ya, kita ya di saat-saat ini ya kita bisa mendapatkan berkat-berkat, yaitu sekali berkat yang terbesar ya, itu adalah kehidupan baru dan pengampunan dalam iman. Tapi berkat materi yang kita nikmati dari hari ke hari bersifat sementara. Namun yang terbesar adalah berkat rohani yang tersedia di dalam Kristus, di dalam firman-Nya, mencakup sampai dalam kekekalan. Coba kita dapat uangnya nanti habis. Kita dapat berkat apa makannya nanti habis. Nah, ini tadi saudara yang dikasih Tuhan ya, bahwa di dalam Yeremia tadi dikatakan ya, berkati orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapan kepada Tuhan ya. Jadi tadi diberkati ya yang mengandalkan Tuhan ya. Sekarang kita melihat tentang mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tadi berkat-berkat tadi sudah kita lihat. Ya. Yang kedua mengandalkan Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan. Ya. Yang pertama manusia itu terbatas. Manusia dan alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan. Dan keadaan manusia itu terbatas kemampuannya. Terbatas kepandaiannya. Terbatas juga kekayaannya. Bahkan hidupnya itu sangat singkat seperti uap. Ya. Kalau ada uap, ya, sebentar hilang. Tapi kehidupan seperti uap ini juga kehidupan yang enggak bisa tetap. Ya. Saudara tahu uap? Kalau ada angin dari timur, ya katut ke barat sana. Jadi kehidupan yang tidak kuat dan teguh.
Ini kemampuan manusia ini terbatas. Dan orang yang demikian hidupnya itu terkutuk. Artinya sia-sia, susah, kering, seperti semak bulus di padang belantara ini. Jadi seperti uap itu mudah berubah. Oleh sebab itu Tuhan tidak berkenan kalau kita berharap kepada manusia. Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Hilang, saudara dikasih Tuhan. Ini manusia ini terbatas. Mengandalkan Tuhan, saudara dikasih Tuhan, jangan mengandalkan kepada yang lain. Kenapa mengandalkan Tuhan? Tuhan tidak terbatas. Kita harus mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dituliskan, Tuhan itu adalah pencipta. Artinya bisa membuat segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya. Dan Tuhan tidak memerlukan saat menciptakan dunia ini, Tuhan tidak memerlukan bahan-bahan atau disebut bahan baku atau bahan-bahan yang masih mentah seperti kita membangun. Dan saat itu tidak bergantung dari situasi apapun dan tidak bergantung kepada siapapun. Inilah kita mau mengandalkan Tuhan karena Tuhan kita tidak terbatas. Menciptakan yang tidak ada menjadi aja hanya dengan firman Tuhan. Tuhan menciptakan itu dengan berfirman. Sehingga terciptalah alam semesta. Nanti saudara lihat dalam Kejadian pasal 1. Tentang penciptaan itu. Jadi kita tidak perlu ragu untuk mengandalkan Tuhan saat ini. Oleh sebab firman Tuhan itu mempunyai kuasa untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kita. Dari kita manusia berdosa yang harusnya jatuh dalam kebinasaan. Tapi dia bisa mengubah untuk kita bisa menjadi yaitu kehidupan yang kekal. Jadi saudara dikasih Tuhan. Kita baca Mazmur 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Jadi hanya dengan kuasa firman Tuhan terciptalah alam semesta. Dan oleh karena firman Tuhan mempunyai kuasa untuk menciptakan, untuk mengubahkan orang, mengubahkan keadaan atau situasi, dan juga mengubahkan yang sakit menjadi sembuh, memberi jalan keluar, memberikan pertolongan. Inilah kita harus mau bertumbuh dalam pengertian tentang firman Tuhan. Kita mau duduk sungguh-sungguh, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau diperhatikan menjadi iman. Saudara dikasih Tuhan. Dia berfirman, maka semua jadi. Ngomong tok berfirman. Memberi perintah. Semuanya ada. Ini saudara dikasih Tuhan. Itulah.
Kita harus mengandalkan Tuhan dia hari-hari ini. Ya. Keadaan yang ada bisa diubah oleh Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan buat kita sekarang, kita butuhkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau untuk lebih sungguh-sungguh memiliki pengertian tentang firman Tuhan. Ya. Karena apa? Firman Tuhan itu pasti jadi, tidak mungkin gagal. Amin. Dari penciptaan aja jadi semua. Apapun jadi. Tadi dalam Mazmur 33 hanya berfirman semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada ini. Ya. Jadi firman Tuhan itu ya, pasti jadi, jangan diragukan. Untuk itu kita perlu mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, cara mengandalkan Tuhan. Nah, cara mengandalkan Tuhan, ya, berarti tidak bersandar kepada hal-hal yang dimiliki kita atau yang tidak dimiliki. Tapi kita hanya berharap kepada Tuhan. Jadi apa yang kita miliki atau yang enggak miliki enggak ada masalah. Ya, tapi cara mengandalkan Tuhan, kita tidak bersandar kepada yang lain yang kita miliki ataupun yang tidak miliki. Kita hanya bersandar kepada Tuhan. Ya. Coba kalau kita ingat, ya, pada saat Daud mau melawan Goliat, apa dia punya? Ya, apa dia punya? Tapi Daud mengandalkan Tuhan, datang dengan sama, ya, dengan Tuhan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, datang dengan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 ya. 1 Samuel 17 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Ya, Daud berkata, ya, saat itu ya, menghadapi Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini satu kejadian yang nyata. Hanya dengan nama Tuhan. Inilah saudara dikasih Tuhan. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Manusia itu terbatas, Tuhan tidak terbatas. Ya, untuk itu kita mau untuk sungguh-sungguh di hari-hari ini menghadapi situasi, jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan bersungut atau mengeluh, tapi andalkan Tuhan kita. Amin. Kita mau semakin hari, semakin sungguh-sungguh di dalam ibadah, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tadi katakan firman yang menciptakan tidak ada menjadi ada, yang mampu mengubahkan dan mampu menolong. Sehingga kita hanya bisa menaruh harapan itu kepada Tuhan. Kalau kita sudah mau mengandalkan Tuhan, kita hanya menaruh harapan kepada Tuhan, gak ada yang kepada yang lain. Harapan kita kepada Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, kita boleh berdoa, mohon, minta keinginan supaya sesuatu terjadi. Dan sesuatu yang biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, seringkali kita minta, ya, berharap juga kepada Tuhan. Tapi keinginan kita, harapannya supaya terjadi sesuatu, tetap biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan, dengan keinginan kita. Betul?
seringkali kita hanya berdoa, berharap kepada Tuhan, tapi hanya tentang kebutuhan dan keinginan kita. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, pengharapan kita bukan kepada manusia atau bukan kepada hal-hal yang kelihatan, namun hanya kepada Tuhan Yesus. Ibrani 6, 19-20. Ibrani 6, 19-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi di sini kita lihat pengharapan kita bukan kepada manusia yang kelihatan, tapi hanya kepada Dia. Dikatakan tadi ya, bahwa itu seperti sauh. Ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya. Tahu sauh ya? Jangkar itu loh, jangkar. Ya. Yang sudah dilabuhkan di belakang ke belakang tabir, kalau dalam tabernakel itu sudah ditaburkan dalam ruang masuci. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk dalam ruang masuci sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan kita bukan sebatas di dalam dunia ini. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Pengharapan itu adalah merupakan sauh yang kuat, jangkar. Ya. Kemudian pengharapan itu akan memberi ketenangan, memberikan kenyamanan, ya, dan juga keamanan bagi jiwa kita. Kita enggak ada ketakutan lagi. Dan pengharapan itu bersumber kepada Yesus Kristus. Dan pengharapan itu dijamin oleh Tuhan. Amin. Tidak pernah Tuhan mengecewakan atau mempermalukan kita. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, Alkitab, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Ya. Jadi jangan ragukan kita. Jangan berharap kepada apapun yang ada. Justru di saat menghadapi masa-masa seperti ini, jangan berharap kepada siapa-siapa lain. Tapi berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Sehingga pengharapan itu bagikan sauh yang kuat. Ya. Kalau kapal yang besar, lego jangkar gitu, kuat. Ya, di tengah-tengah lautan. Maka kapal itu tetap, ya, mungkin dia mutar-mutar kelewat ombak, tapi tetap ada di situ. Ya. Enggak lari-lari kemana-mana. Nah, jadi ingat bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang punya kuasa, yang Maha Tahu, juga Maha Kasih. Untuk itu, kita harus mau menjadi kehidupan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tadi Yeremia 17 tadi, berkatilah yang mengandalkan Tuhan
yang menaruh harapan pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Kita ambil dasar dari ayat itu. Ya. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi pertama yaitu harus ditanam. Ditanam itu artinya, kita bicara secara rohani juga, ditanam itu artinya gak bisa bergerak atau pindah dengan bebas. Tapi diikat pada satu tempat. Ini seperti ya benih yang ditaburkan, benih yang ditanam. Artinya mau rela dimatikan sehingga bisa bertumbuh. Benih ditanam, mati, tapi bertumbuh. Inilah kehidupan kita. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air ini. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Ya. Rela mati. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi biar di hari-hari ini kita mau ditanam di tepi aliran air. Artinya tergembala, tidak bebas bergerak kemana-mana. Demikian orang yang mau mematikan keinginan dagingnya tadi. Ya. Dan mau tertanam di bait Allah. Kalau daging masih berkuasa gak mau mematikan daging, gak mau tergembala. Kesana kesini seenaknya aja. Tapi di sini dikatakan kalau keinginan daging ini ya, mau dimatikan. Sama dengan mau tertanam di bait Allah. Yaitu kehidupan gereja yang mau digembalakan akan tumbuh jadi indah, segar. Mazmur 92 ayat 14. Mazmur 92 ayat 14. Haleluya Yesus. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau sudah ditanam nanti, saudara, ya, menjadi indah dan segar, ya, memiliki karakter seperti Kristus. Efesus 4 ayat 13, Efesus 4 ayat 13, ya, mempunyai karakter seperti Kristus. Ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu pengetahuan tentang anak Allah, pengetahuan tentang firman Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini sudah dikasih Tuhan. Jadi kita harus mau seperti pohon ditanam di tepi aliran air, kita mau ditanam. Ya. Daging dimatikan, nanti kita ada dalam satu tempat, yaitu di dalam kandang penggembalaan secara rohani. Dan yang kedua tadi, merambatkan akar-akar. Ya. Akar itu sama dengan fondasi. Ya. Kalau pohon tidak ada akarnya ya roboh, nggak bisa bertumbuh. Ya. Jadi merambat akar. Akar-akarnya merambat.
akan menjadi pondasi, yaitu firman Tuhan. Matius 7, 24 sampai 27. Matius 7, 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi kita harus merambat akar. Itu seperti fondasi, ya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi firman Tuhan, orang yang taat firman Tuhan, itu akan kuat di saat ada badai, di saat ada kesukaran. Seperti kita menghadapi kesukaran saat ini, kita akan tetap kuat. Apakah kita saat ini merasa kering, bosan atau loyo? Mari periksa diri kita. Segera bereskan. Dekat kepada Tuhan. Lekatkan diri kepada pokok anggur yang benar. Seperti carang podop pada pokok anggur yang benar. Ya, untuk itu mari. Kalau kita mau ditanam di aliran sungai tadi, ya, air di aliran air tadi, ya, kita mau untuk matikan daging, digembalakan, dan kemudian kita mau untuk mengasihi firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, taat firman Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi apapun juga. Dikatakan tadi akan menjadi segar. Kita harus memeriksa diri. Ya. Kalau ada sesuatu, kita bereskan. Kita mau melekat sekali lagi bagaikan ranting pada pokok anggur yang benar. Dan Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan, menghiburkan, sehingga kita tetap segar, tegar, ya, menghadapi apapun yang Tuhan izinkan ini. Dan yang ketiga tadi, daunnya hijau. Daunnya hijau dan menghasilkan buah. Ini satu sasaran atau target tujuan pohon itu ditanam adalah ada buah, ada hasil yang kelihatan. Kalau pohon ditanam, akarnya kuat, ya, pohon ada buah, ya, pasti menjadi berkat dong bagi yang lain, bagi kita juga. Pohon itu sudah berbuah, ada mangga, ada apa, saudara perlu buah, kan menjadi berkat. Demikian juga tidak beda dengan kehidupan kita ini. Kalau daunnya hijau segar, menghasilkan buah, ya, ini berarti ada hasil yang kelihatan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan hidup sia-sia. Pohon yang tidak menghasilkan buah, coba saudara punya pohon gak pernah berbuah, gede-gede, ngapain, ditebang aja. Kehidupan ini
akan ditebang, artinya dibuang ke neraka. Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat yang ke-10. Matius 3 ayat 10. Ya, perhatikan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Inilah saudara dikasihi Tuhan. Untuk itulah kita harus mengerti bahwa berkat, bicara berkat, Tuhan sumbernya berkat. Berkat itu datang dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, untuk itu di hari-hari ini ke depan kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan yang lain. Semua itu terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Ya. Dan kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, berarti kita punya pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan itu kuat. Kita tenang, nyaman, ya, serta keamanan bagi jiwa kita. Ya. Dan semua itu bersumber kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan ini kalau menaruh harapan kepada Tuhan akan ada jaminan dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Untuk itu ya kita harus mau di saat-saat ini memposisikan kehidupan ini seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ditanam, enggak kemana-mana kalau pohon sudah ditanam, ya, enggak jalan-jalan. Ya kalau bonsai mungkin dipindah-pindah, tapi enggak bisa jalan, tetap enggak bisa jalan sendiri. Ya, jadi kita mau ditanam, digembalakan. Ya. Kemudian saudara dikasihi Tuhan mendapatkan akar, ya, menjadi firman Tuhan, ya, kita mengasihi firman Tuhan, taat firman Tuhan, ya, sehingga kita kuat di dalam menghadapi apapun. Dan nanti akhirnya daunnya hijau menghasilkan buah. Ya, ini saudara, ya, target tujuan pohon itu dalam inilah buat kehidupan kita. Ya, sehingga kita juga di saat-saat masa seperti ini, kalau ada buah, kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Tetapi kalau tidak ada buah, ditebang, masuk dalam neraka ini. Nah, jadi saudara dikasihi Tuhan, ya, kita harus sungguh-sungguh di hari-hari ini. Mari, pelayan siap? Pelayan siap? Hari-hari ini, andalkan, percaya, dan taruh harapan kita kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah merupakan kebenaran. Firman Tuhan itu pasti jadi dan tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak mengecewakan dan firman Tuhan itu kekal. Amin. Untuk itu mari hari-hari ini, sekalipun menghadapi masalah oleh karena pandemi COVID, banyak hal yang tentunya dihadapi, tapi jangan kita kecil hati. Ya, untuk itu mari kita banyak berdoa, bergumul supaya kita bisa ditanam di tepi aliran sampai menghasilkan buah yang sungguh-sungguh juga berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari saya undang sidang jemaat. Kita akan
bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam pujian. Kita masuk dalam penyembahan dan berdoa. Kembali. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan pengharapan yang pasti. Ku percaya dan mengandalkan Engkau kepada. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku dengan pujian kepada
haleluya. Dia harapan yang pasti. Segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita di hari ini. Dia tengah-tengah menghadapi situasi dalam dunia ini yang semakin hari semakin rumit Tuhan, karena pandemi. Tapi biarlah Tuhan yang mampu menolong asal kita mau mengandalkan dan berharap kepada Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Jikalau kami melihat dunia Tuhan, Ya, siapapun kami, pasti kami gelisah dan khawatir. Jikalau kami memandang manusia, kami banyak kecewa, kami banyak dikecewakan Tuhan. Tetapi jikalau kami hanya berharap, bersandar kepada Tuhan, menjadi sumber pengharapan kami, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. ya, Engkau selalu berhasil menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami setiap hari untuk terus hanya berharap kepada Tuhan, untuk terus melekat kepada Tuhan. ya, Ajar kami setiap hari Tuhan. Ajar kami setiap hari. ya. Kami bersyukur buat pernyataan firman-Mu yang luar biasa dan ajaib, Haleluya. yang terus mengingatkan kami Ya, bahwa kami hari-hari ini adalah hari-hari penentuan, adalah hari-hari yang saatnya bagi kami seluruh jemaat-Mu, umat, untuk kami benar-benar percaya akan firman-Mu, ya dan amin. Untuk kami mau terus berakar bertumbuh di dalam firman-Mu. ya. Untuk kami mau terus Tuhan melekat dengan Engkau. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini akhir zaman. Sudah saatnya bagi kami musim untuk berbuah. Ya, Hidup kami untuk berbuah Tuhan. ya. Karena Tuhan sudah banyak lakukan Haleluya. karunia kasih setia Ya, untuk kami terus bisa berbuah. Itu sebabnya musim akhir zaman, musim kami berbuah Tuhan. ya. Itu sebabnya ajarlah kami untuk terus melekat akan firman-Mu. Ya. Tergembala sungguh-sungguh Tuhan. Ya. Sehingga setiap hari dalam hidup kami adalah musim-musim berbuah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih. Biarlah firman-Mu yang tertabur di tanah hati yang baik dan subur. Firman-Mu bertumbuh Tuhan. Firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Ya. Membuat kami setiap hari, lebih benar, lebih kudus, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ya. Bapak Gembala kami yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat firman. Terus pakai nyatakan pewahyuan-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Benar-benar tidak ada satu kata pun yang Tuhan tutup-tutupi, sembunyikan dari jemaat-Mu. Bukakanlah semuanya Tuhan. Karena ini sudah hari-hari terakhir bagi kami. Sudah saatnya bagi kami untuk tahu semuanya apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan di akhir zaman ini. Ya. Terus beri kesehatan kekuatan kepada hamba-Mu Terima Tuhan. kasih. Berkati sidang jemaat di mana berada saat ini. Ya. Biarlah Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan semuanya. Kesetiaan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Ya. Walaupun kami hari-hari ini masih mengikuti ibadah online. Ya. Tetapi biarlah kami benar-benar diuji Tuhan. Ya. Apakah kami benar-benar takut hormat akan Engkau. Haleluya. Tetapi biarlah sikap yang benar Ya. terus Ya. diambil oleh sidang jemaat-Mu saat ibadah Haleluya. online dimanapun berada. Ya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tahu setiap kebutuhan-kebutuhan mereka Ya. di dunia sekuler saat ini, sedikit banyaknya terimbas Tuhan di masa-masa pandemi ini. Tetapi kami punya Bapa yang ajaib. Amin. Kami punya Haleluya. Bapa yang heran. Haleluya. Engkau terlalu muda Ya. untuk mengerjakan mujizat-mujizat jasmani Ya. bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu, bagi seluruh kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, Terima kasih Bapa, Kau yang tahu, kami percaya
Engkau selalu buka tingkap-tingkap langit, Haleluya. pintu-pintu baru. Ya. Untuk sidang jemaat-Mu terjamin, terpelihara di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada saat ini yang sedang sakit, terganggu kesehatan, yang kami berdoa dari tempat ini, bersahati, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Bilur Yesus angkat. menyembuhkan, memulihkan. Engkau angkat semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Jauhkanlah kami dari paparan, Ya. dari Tuhan tertularnya, Ya. dari COVID-19 ini. Beri hikmat kepada seluruh jemaat-Mu untuk tetap Tuhan mengikuti protokol kesehatan dimanapun berada, baik sedang di rumah dimanapun Tuhan. Tolong beri hikmat kepada semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami Ya. yang saat-saat ini Tuhan ada bencana nasional. Tuhan tolong, baik itu COVID-19, baik itu Tuhan insiden kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Ya. Tuhan pakai Tuhan bangsa negara kami, Ya. biar semua terselesaikan dengan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara korban-korban ini anak-anak Tuhan, Ya. ada orang-orang percaya. Kami percaya ini cara Tuhan yang baik, cara Tuhan yang terbaik untuk Engkau memanggil mereka Tuhan. Ya. Berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan, berikan Haleluya. ketabahan, kebesaran jiwa, keikhlasan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati seluruh agenda-agenda ibadah online kami sepanjang minggu ini. Yesus. Berkati seluruh imam-imam Tuhan. Ya, tolong. Semuanya berikan kekuatan kesehatan. Berikan semangat berkobar-kobar. Kasih mula-mula yang terus Ya. Tuhan menyala-nyala di dalam hati mereka Tuhan. Haleluya. Biar Roh Kudus menyala-nyala di Haleluya. dalam hati mereka Tuhan. Ya. Mereka terus menggebu-gebu untuk memberikan yang terbaik dalam ibadah-ibadah pelayanan Ya. kami sepanjang minggu Haleluya. ini. Bukakan firman melalui hamba-Mu. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Berkati kota Kabupaten Mojokerto di mana Ya, kami berada Tuhan. saat ini, beraktivitas dan semuanya. Lingkupi. Tuhan berkati Ibu Wali Kota, Pak Bupati, semuanya jajaran HPRT RW, berkati Tuhan. Dimanapun sidang jemaat bertempat tinggal, berkati semua Tuhan. Haleluya. Di mana kami berada, tempat itu diberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami Terima sadar kasih. Tuhan, Ya. di tengah kondisi ini, Ya. kami mungkin ada kekhawatiran, kegelisahan. Ya. Biar firman memberi Tetapi firman-Mu kekuatan. Tuhan berkata kami harus kuat teguh hati. Ya. Kami harus dalam damai sejahtera, itu sebabnya angkat semua. Ya, Yesus. Beri kami kekuatan, kelegaan, Ya. ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami. Terima Kami kasih. serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, Ya, jadilah kehendak-Mu Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih. Biarlah situasi apapun yang dihadapi, diperhadapkan kami, tapi kami tetap mengandalkan Kau dan menaruh harap yang pasti ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah seluruh sidang jemaat-Mu dan yang mendengar ke dimanapun berada boleh menerima kekuatan lewat firman-Mu malam hari ini, sehingga ke depan Bapa dalam surga kami boleh tetap dalam keadaan damai sejahtera nyaman Tuhan, untuk tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapa dalam surga, pelayan-pelayan malam hari ini Engkau memberkati, memberi kekuatan kesehatan juga Bapa kepada pelayan yang lain yang sudah terjebak dalam ibadah yang akan datang. Engkau tetap memberi kekuatan, memberikan kesehatan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur kepadamu di saat malam hari ini Tuhan, karena berkat-Mu yang sudah Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.